Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Bita dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 203. Saya di sini akan mempresentasikan potensi, bias, dan prinsip keadaan AI dengan referensi studi kasus rekaman sesi ke-13. Perkembangan AI di Indonesia sangat pesat, merambah layanan publik, industri, keuangan, hingga penegakan hukum. Namun sering terungkap potensi bias pada algoritma AI, contohnya dalam sistem seleksi pekerjaan atau penilaian kredit. Jika data pelatihannya tidak representatif atau mengandung bias historis, AI bisa membuat keputusan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Mengapa algoritma bisa bias? Algoritma bisa diskriminatif karena data pelatihan yang tidak representatif atau sudah mengandung bias historis. Contoh kasus aktualnya seperti di perusahaan Amazon yang berada di US yang menghentikan penggunaan alat rekrutmen AI mereka karena ditemukan bias terhadap pelamar wanita. Namun, algoritma ini sudah melambat menjadi global sehingga tidak hanya perusahaan-perusahaan US saja, di Indonesia pun sudah cukup banyak kasus yang serupa. Basis teori dan hukum. Adanya pernyataan dari John Rawls yang mengemukakan prinsip keadilan yang berfokus pada distribusi yang adil, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung. Konsep ini cukup relevan saat mengevaluasi dampak AI terhadap kesenjangan sosial. Keadilan distributif terganggu karena AI bisa menghambat pemerataan kesempatan. Taylor pada bukunya juga menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam membangun kepercayaan dan legitimasi institusi. Lalu, dalam konteks AI ini, proses pengambilan keputusan algoritma yang adil meningkatkan legitimasi sistem AI. Dari beberapa teori tersebut juga diperkuat oleh Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana keduanya menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial. Serta di UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi pengakuan sama di hadapan hukum, dan UUD 1945 pasal 28I ayat 2 yang berbunyi bebas dari diskriminasi. Hukumnya jelas melarang diskriminasi oleh sistem apapun maupun dari AI. Sehingga bisa dikatakan bias AI ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga pelanggaran nilai dasar bangsa kita. Lalu, solusi yang dapat kita terapkan serta kesimpulannya adalah mengumpulkan data pelatihan yang representatif dan adil. Terapkan prinsip etika sejak awal pengembangan AI. Jadi jika ingin menggunakan AI dalam proses prosedural rekrutmen, maka harus menetapkan prinsip etika yang baik sejak pengembangannya. Lalu pahami cara kerja AI dan uji secara berkala untuk bias. Dan terakhir perlu langkah hukum yang jelas untuk AI yang adil. Pengembangan AI harus jalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Maka kerjasama semua pihak penting untuk AI yang bertanggung jawab dan inklusif di Indonesia. Berikut ini referensi yang saya taruh ke dalam presentasi. Sekian untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.